Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Teman-teman sekalian, pendengar dan pemirsa dimanapun berada, Alhamdulillah, kembali kita akan melanjutkan pembahasan kita dari ensiklopedi larangan di dalam syariat. Dan insya Allah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang masalah yang banyak terjadi di lingkungan kita, yaitu terkait dengan masalah bunuh diri. Ya, insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini adalah terkait dengan bunuh diri. Teman-teman sekalian, kalau kita berbicara tentang bunuh diri, ya, tentu istilah bunuh diri, ya, menghilangkan nyawa diri sendiri, itu sering kita dengar, sering kita ya lihat di berita-berita, atau bahkan kadang-kala dilakukan oleh orang yang berada di sekitar kita. Ya, bahkan bunuh diri ini seolah-olah sudah menjadi tren, ya, di negara-negara tertentu. Dimana ketika mereka itu stres, begitu, ketika mereka tertekan, ya mereka memilih untuk mengakhiri itu semua dengan jalan bunuh diri. Ya, padahal hakikatnya mereka itu bukan menghilangkan masalah, akan tetapi menambah masalah baru. Mereka punya masalah, tetapi mereka menyelesaikannya dengan jalan masalah juga, dengan bunuh diri. Maka akan menambah masalah, ya tentunya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman sekalian, ada orang yang kadang-kala bunuh diri, ini yang sangat disayangkan sekali, ya, di mana orang yang bunuh diri celakanya mereka lakukan itu mengatasnamakan agama. Ya, teman-teman pernah mungkin mendengar istilah bom bunuh diri. Ya, mereka melakukan pengeboman misalnya ya di gereja misalnya, atau mereka melakukan pengeboman di kantor polisi, ya, di pusat-pusat keramaian, seperti yang pernah terjadi yang udah lama sekali, kasus di Sarinah misalnya. Ya, kasus bom teror seperti itu adalah bentuk upaya orang yang melakukan bunuh diri, tapi celakanya mengatasnamakan agama. Ya, mereka mengatakan itu jihad, ya, dan pemimpin mereka mengatakan bahwasanya kalau mereka berhasil melakukan itu, mereka dijanjikan surga. Ini berangkat dari kekeliruan di dalam memahami agama. Ya, serampangan di dalam memahami ayat-ayat, memahami dalil-dalil, mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Makanya ketika kita memahami teks-teks, ya, dalil-dalil, baik dari Al-Quran dan Sunnah, maka tidaklah lain kecuali kita kembalikan kepada pemahamannya para salafus soleh. Karena mereka lah yang lebih paham, ya, tentang praktikal, tentang makna ayat, tentang tafsir ayat-ayat tertentu, ayat tersebut. Maka kalau kita pahami secara serampangan, maka akan mengakibatkan terjadinya penyimpangan. Jadi antara itu di bom bunuh diri itu tadi. Ya. Maka nggak boleh teman-teman sekalian, ya. Jangankan bom bunuh diri, ya, membunuh sesama muslim, apalagi sampai melibatkan, ya, bukan hanya diri kita yang terbunuh, ya. Kalau membunuh diri ini kan bukan hanya diri kita yang terkena dampaknya, bukan hanya pelaku, akan tetapi orang yang tidak bersalah pun akan terkena dampaknya. Misalnya ada orang yang melakukan bom bunuh diri di gereja misalnya, ya, maka kata Nabi SAW, orang yang membunuh, ya, kafir mu'ahad, ya, dan apa ancamannya? Maka dia diancam tidak akan mencium bau surga, kata Nabi SAW. Orang yang membunuh kafir mu'ahad, maka dia diancam tidak akan mencium bau surga. Padahal kata Nabi SAW, bau surga itu tercium selama perjalanan 40 tahun. Ya. Itu kalau dia misalnya ngebom di gereja misalnya. Tapi kalau misalnya ada orang bunuh diri ngebom misalnya di tempat umum, di kantor polisi, ya kita tidak menafikan di sana juga ada muslim begitu, ada juga yang non muslim, ya.
Maka apabila seorang muslim juga ikut menjadi korban dari ulah pelaku itu tadi, maka dia diancam dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajazauhum jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'azaban 'azima." Dan barang siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin, kata Allah, dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, Allah mengutuknya, serta menyediakan azab yang pedih untuknya. Bayangkan jemaah sekalian. Pertama, orang yang bunuh diri, dia telah merusak dirinya sendiri. Ini dosa, dia bunuh diri. Kemudian, celakanya dia ini ya melakukan bom bunuh diri misalnya. Artinya orang lain juga ikut menjadi korban. Di pertama, dia mendapatkan dosa bunuh diri. Yang kedua, dia ikut mendapatkan dosa membunuh orang lain. Jadi double. Jadi double, teman-teman sekalian. Ya, ini beda ya. Ancaman dia bunuh diri ini beda. Plus dia melakukan bunuh diri, tapi dampak imbasnya itu orang lain juga kena begitu. Jadi korban juga. Maka Allah Subhanahu wa taala mengancam orang seperti ini adalah dengan ancaman neraka jahanam. Kemudian Allah ancam dia kekal di dalam neraka. Kekal maksudnya di sini dijelaskan oleh para ulama bukan selama-lamanya begitu, tetapi dia akan berada di dalam neraka dalam waktu yang sangat lama. Ya. Kemudian Allah murka kepadanya, kemudian Allah mengutuknya dan Allah menyediakan azab yang besar bagi azab yang pedih, teman-teman sekalian. Maka ya ini diantara dampak lain yang ditimbulkan dari bunuh diri itu tadi, ya. Dan ini berangkat dari orang bunuh diri mengatasnamakan agama. Jadi sangat berbahaya sekali, teman-teman sekalian. Ya. Teman-teman melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala secara tegas yang melarang kita untuk melakukan penghilangan nyawa kita. Baik dengan secara langsung ataupun dengan tahapan tertentu begitu, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum, innallaha kana bikum rahim." Apa kata Allah, ya? Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Allah ini sayang kepada kita. Maka teman-teman sekalian, ini diantara dalil yang menegaskan kepada kita berkaitan dengan larangan membunuh diri sendiri. Ya, baik itu dia bunuh diri langsung mati, ya, atau dengan secara perlahan. Artinya semua perbuatan yang bisa menghantarkan kita kepada tindakan penghilangan nyawa itu tidak dibolehkan di dalam syariat kita. Apalagi kalau sampai niatnya ingin bunuh diri. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita. Allah itu sayang kepada kita. Allah itu sayang kepada kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala melarang kita melakukan semua tindakan yang bisa menghilangkan nyawa kita. Maka kata Allah, wala taqtulu anfusakum, jangan kalian membunuh diri kalian sendiri, jangan menghilangkan nyawa kalian. Ya, innallaha kana bikum rahima. Karena Allah itu sayang kepada kita. Allah itu sayang kepada kita. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampai itu ya kita misalnya terjatuh misalnya atau banyaklah dampak apa namanya menjadi faktor penyebab orang bunuh diri. Ada kadangkala faktor ekonomi, kemudian faktor psikologi dia ya sering dibully misalnya, atau dia misalnya punya hutang nggak bisa lagi bayar nih, nggak ada lagi solusi kalau selain bunuh diri, atau misalnya dia punya masalah rumah tangga, atau misalnya katakanlah putus cinta. Iya, ada orang yang bunuh diri karena putus cinta. Ada orang yang bunuh diri karena masalah pekerjaan. Banyak faktor yang melatar belakangi kenapa itu orang bunuh diri. Ya. Kalau sampai sudah terjadi, maka ada ancaman yang diancamkan kepada orang yang menghilangkan nyawanya dengan sengaja. Menghilangkan nyawanya dengan sengaja dalam artian dia bunuh diri. Ya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadi."
Tawajja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mutakhalladan fiha abada. Wa man syariba summan faqatala nafsahu fahuwa yatahassahu fi nari jahannam khalidan mutakhalladan fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mutakhalladan fiha abada. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sebilah besi, maka besi itu, kata Nabi SAW, yang ada di tangannya itu di neraka jahanam kelak akan didatangkan dalam keadaan menancap di perutnya selama-lamanya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang menenggak racun, meminum racun, sehingga racun itu yang ia minum itu membunuh dirinya, maka di neraka jahanam itu racun itu akan ada di tangannya dan akan ia teguk selama-lamanya. Barang siapa, kata Nabi SAW, yang menjatuhkan dirinya dari ketinggian, sehingga dia bunuh diri ya dengan loncat begitu dari tempat yang tinggi, sehingga yang ia lakukan membunuh dirinya, maka kata Nabi SAW, di neraka jahanam ia akan dihukum seperti itu. Seperti ia membunuh dirinya di dunia selama-lamanya. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Jadi ketika ada orang bunuh diri, ya, bagaimana cara dia membunuh diri? Apakah dia dengan cara menusukkan besi atau pisau ke perutnya misal, atau dengan cara memotong urat nadinya, atau dengan cara meminum racun, atau dengan cara dia terjun dari ketinggian, bunuh diri, ya, atau dia apalah semua bentuk atau menabrakkan dirinya ke kereta api misalnya. Maka kata Nabi SAW, ia akan disiksa sebagaimana cara ia mati itu, dengan cara dia bunuh diri itu. Ya, jadi kalau dia misalnya mati, meninggal, ya, bunuh diri dengan cara dia menengguk ya racun, maka nanti di neraka dia akan terus menerus minum racun itu. Kalau misalnya dia bunuh diri dengan cara memotong urat nadinya, maka dia akan melakukan itu juga nanti di neraka, terus menerus. Maka itu adalah di antara bentuk ancaman dan hukuman bagi orang yang bunuh diri di dunia. Ya. Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya meriwayatkan sebuah hadis dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebelum masa kalian, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu ada seorang laki-laki yang terluka. Dia tidak sabar, lantas laki-laki itu mengiris tangannya. Apa yang terjadi? Ia kehabisan darah hingga akhirnya meninggal dunia. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Barodani abdi binafsih, haramtu alaihil jannah. Allah berfirman, hambaku mendahuluiku mengambil nyawanya, maka kuharamkan surga baginya. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Jadi kata Allah, kalau orang itu bunuh diri, maka berarti hamba itu telah mendahului Allah di dalam masalah takdir. Ya. Maksudnya hamba itu ya mengambil nyawanya ya sebelum Allah menakdirkan dia. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya hambaku mendahuluiku mengambil nyawanya. Maka Allah haramkan surga bagi. Maka hati-hati teman-teman sekalian, ya. Jangan sampai kalau kita stres misalnya ya, tertekan, maka jangan pernah terpikir atau terbesit di dalam hati untuk mengakhiri hidup dengan cara yang seperti ini, dengan cara bunuh diri. Ya. Karena sesungguhnya teman-teman sekalian, ya, semua masalah yang kita hadapi di dunia ini, jika kita bertawakal kepada Allah, kita kembalikan semuanya kepada Allah, itu ada solusinya. Semua ada solusinya. Justru ketika kita bunuh diri misalnya, itu bukan mendatangkan solusi, tetapi justru akan semakin menambah masalah dan beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Man qatala nafsahu bi syai'in udziba bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada di dunia, niscaya kelak pada hari kiamat Allah akan menyiksanya dengan cara seperti itu pula. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi jika ada seseorang yang membunuh dirinya dengan cara apapun yang berlaku di dunia, berlaku misalnya cara itu adalah cara yang bisa menghilangkan nyawa. Kan sekarang ada istilah suntik mati begitu ya. Oh, saya nggak bisa lagi menjalankan kehidupan ini, tidak bisa lagi melanjutkan. Akhirnya dia melakukan suntik mati. Atau misalnya di negara, tidak perlu Anda sebutkan negaranya, mereka melazimkan uh, bunuh diri di tempat-tempat tertentu, di hutan tertentu begitu. Ya. Atau misalnya mereka menabrakkan diri mereka di kereta api. Banyak cara yang mereka lakukan. Dan ketahuilah, bagaimanapun cara seseorang itu bunuh diri, maka seperti itulah ia akan dihukum pada hari kiamat. Dia akan melakukan perbuatan itu terus-menerus nanti pada hari kiamat. Kemudian dari Abu Hurairah ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Walladzi yataqahhamu fiha yataqahhamu finnar." Barang siapa menceburkan dirinya ke dalam api, maka Allah akan menyiksanya di neraka dengan cara menceburkannya juga ke dalam api. Ini diriwayatkan oleh Ahmad. Ya. Di sini misalnya ada seorang hamba yang bunuh diri dengan cara membakar dirinya, maka pada hari kiamat dia akan disiksa dengan seperti itu juga. Kemudian dalam hadis lain dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Allazi yakhnuqu nafsahu yakhnuquha finnar, wallazi yata'unuha finnar." Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan mencekik lehernya, maka ia akan mencekik lehernya pula di neraka. Barang siapa yang bunuh diri dengan cara menusuk dirinya dengan benda tajam, maka di neraka ia akan menusuk pula dirinya dengan cara itu. Ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, ya, apapun cara seseorang itu bunuh diri, bagaimanapun caranya sehingga itu bisa menghilangkan nyawanya, maka seperti itulah hukuman yang akan ia terima nanti pada hari kiamat. Ya, teman-teman dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ancaman neraka, ya, berbagai ancaman yang diancamkan kepada orang yang membunuh dirinya, ini adalah merupakan bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memaafkan pelaku bunuh diri itu tadi. Ya, misalnya ada seorang Muslim misalnya bunuh diri, ya, dia Muslim, maka insya Allah dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika dia wafat dengan cara bunuh diri, maka dia mendapatkan ancaman sebagaimana yang diancamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu nanti dia di nerakanya Allah, dia akan melakukan seperti apa dia bunuh diri itu. Ya. Tapi pada waktunya nanti ya dia akan dihukum dengan waktu yang panjang, tapi insya Allah jika dia seorang Muslim, Allah akan memaafkan dia, ya, karena di antara bentuk kemuliaan seorang Muslim ya, selama dia bertauhid kepada Allah dan menjauhi kesyirikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan ia dari neraka sebanyak apapun dosa yang ia lakukan. Dengan sebab apa? Dengan sebab tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berbeda dengan sebagian kelompok yang menyimpang di dalam Islam, seperti kelompok yang Mu'tazilah dan sebagainya, yang menganggap bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Itu mereka menganggap bahwa, orang Mu'tazilah menganggap bahwa pelaku dosa besar itu kekal di neraka. Sedangkan Ahlus Sunnah ya meyakini bahwa dosa besar itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau dia tidak sempat bertobat di dunia, ya maka dia akan dicuci dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah akan Allah ampuni. Dengan seluruh tauhidnya Allah akan maafkan dia. Allah akan angkat nanti pada masanya dari neraka Allah.
Allah akan masukkan ke surganya Allah. Tetapi kalau dia wafat itu dengan membawa dosa syirik, ya, atau dia orang kafir misalnya, maka dia akan kekal di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya walaupun ya misalnya dia orang kafir, ya dia wafat dengan cara bunuh diri misalnya. Ya udah dia kekal sama-lamanya di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seorang muslim, ya selama dia bertauhid kepada Allah, menjauhi kesyirikan, Allah akan mengampuni. Meskipun demikian, ya Allah akan bersihkan dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu ya bunuh diri ini adalah dosa besar begitu. Bunuh diri adalah dosa besar. Teman-teman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya teman-teman sekalian, ya, seberat apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, bagaimana tekanan sosial, tekanan lingkungan kita terhadap diri kita harus tetap bisa menahan keinginan untuk mengakhiri hidup ini. Kita harus bisa menahan itu. Ya. Kenapa demikian? Ya toh bunuh diri juga menyakitkan kok. Bunuh diri juga menyakitkan. Yang namanya nyawa itu ketika dicabut dari tubuh, itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya. Sehingga jangan pernah antum memikirkan ya dari fisik juga itu menyakitkan, apalagi kalau misalnya apa namanya menambah beban di pundak begitu ya. Dan akan menyusahkan orang lain juga. Dan ini akan menambah masalah begitu misalnya eh, apa namanya orang kalau meninggal itu bunuh diri, ini akan terjadi sebuah pertanyaan besar di masyarakat kita kadang-kala. Boleh tidak kita menyolatkan orang yang meninggal karena bunuh diri? Boleh tidak? Jadi ini akan menjadi masalah lagi di masyarakat kita. Masyarakat kita akan terjadi polemik, ya, akan menimbulkan polemik dan sebagainya. Oleh karena itu, jangan pernah sama sekali kita berpikir untuk mengakhiri hidup kita dengan cara apapun dalam konteks yang Anda maksudkan di sini adalah bunuh diri. Karena Allah Subhanahu wa taala melarang kita wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian karena Allah itu menyayangi kita. Allah ini sayang kepada kita jemaah. Ya. Dan di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ada Allah larang ya kita melakukan sebagian perbuatan, Allah halalkan kita pada sebagian perbuatan. Tujuannya apa? Karena Allah sayang kepada kita. Ya. Allah yang menciptakan kita, berarti Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan untuk kita semuanya. Nah, kemudian teman-teman sekalian, terakhir ini adalah kisah Bani Israel. Jadi sebelum syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, Bani Israel itu berbeda cara bertaubatnya dengan kita. Bani Israel itu bertobat dengan cara yang mungkin kita tidak pernah terfikirkan. Bagaimana cara Bani Israel bertobat? Itu dengan cara mereka bunuh diri. Jadi kalau ada Bani Israel yang ingin bertaubat kepada Allah, maka mereka harus membunuh diri mereka. Kalau pakaian mereka misalnya terkena najis, ya mereka harus membuang atau menyobek sebagian dari pakaian itu. Karena kalau dicuci itu dianggap tidak bisa menyucikan. Ya harus dipotong. Tapi di zaman kita tidak. Di syariat Nabi SAW tidak. Kalau yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya kita tidak perlu membunuh diri kita. Kalau pakaian kita terkena najis ya cukup dicuci. Kalau terkena misalnya sebagian dari najis anjing misalnya ya anjing, ya cukup dicuci 7 kali, di antara cucian itu dicuci dengan tanah. Bagaimana cara taubatnya Bani Israel, yaitu dengan cara bunuh diri. Ini disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikumul ijla fatubu ila bari'ikum
faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kata Allah, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu ya sudah menjadikan anak lembu sebagai sesembahanmu, anak sapi. Ya maka bertaubatlah kepada Rabb yang menciptakanmu dan bunuhlah dirimu. Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Rabbmu yang menjadikan kamu. Maka Allah menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ini Al-Baqarah ayat 54. Jadi ini adalah diantara cara yang harus dilakukan oleh Bani Israel. Berat tidak? Berat. Ketika mereka ingin bertaubat kepada Allah, yang mereka lakukan adalah dengan cara membunuh diri mereka, menghilangkan nyawa mereka satu sama lain. Ya, dalam tafsir yang lain mengatakan bahwa orang yang tidak menyembah anak sapi itu yang membunuh ya orang yang menyembah sapi itu, di antara bentuk taubat mereka harus dihilangkan nyawanya. Ya, sedangkan taubatnya kita kaum muslim, umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup kita ikhlas bertaubat kepada Allah, kemudian kita menyesal, kemudian kita hentikan diri kita dari maksiat itu, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulangi maksiat itu di masa mendatang, dan kemudian kita bertaubat sebelum pintu taubat tertutup, yaitu sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum nyawa kita sampai di kerongkongan. Kemudian jika dosa yang kita lakukan itu berkaitan dengan hak orang lain, maka kita kembalikan hak itu. Itu yang kita lakukan ketika kita ingin bertaubat kepada Allah, umatnya Nabi SAW. Tapi kalau Bani Israel, ketika mereka akan bertaubat kepada Allah, mereka harus menghilangkan nyawa mereka, harus saling membunuh untuk bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka itu ya, ketika Nabi Musa itu menerima wahyu ya, perintah, yang mereka lakukan adalah mereka membuat patung anak sapi emas, kemudian mereka sembah begitu. Ya, itu yang mereka lakukan. Jadi ketika Nabi Musa itu kembali, Nabi Musa terkejut dan Nabi Musa itu memerintahkan mereka bertaubat. Ya, di antara caranya adalah dengan apa? Mereka bertaubat kepada Allah dengan cara membunuh diri mereka. Dan kisah taubatnya kaumnya Nabi Musa ini, teman-teman sekalian, disebutkan dalam tafsirnya Ibnu Katsir dari Abdurrahman bin Zaid, bahwa ketika Nabi Musa itu kembali kepada kaumnya, jadi di antara mereka ini ada 70 orang yang mengasingkan diri mereka bersama Nabi Harun. Tapi sebagian lainnya itu justru menyembah patung anak lembu, anak sapi yang dibuat dari emas itu. Ya, lalu apa kata Nabi Musa kepada yang menyembah patung anak sapi itu? Berangkatlah menuju kepada janji Rabbmu. Lalu mereka mengatakan, hai Musa, apakah taubat kami ini masih bisa diterima? Lalu Nabi Musa alaihissalam mengatakan, masih. Lalu Allah Subhanahu wa taala perintahkan, faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Kata Allah, dan bunuhlah dirimu. Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Rabbmu yang telah menjadikanmu, maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Lalu bagaimana mereka bertaubat? Lalu mereka pun melepaskan pedang dari sarungnya dan mengeluarkan alat-alat potong, semua senjata tajam mereka keluarkan, juga pisau-pisau. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kabut kepada kaumnya Nabi Musa yang menyembah lembu dari emas itu tadi, ya. Lalu mereka pun saling membunuh, saling tusuk menusuk, saling membunuh, ya. Bahkan mereka tidak sadar itu ternyata yang mereka tusuk, ternyata yang mereka bunuh itu adalah bapaknya, ternyata anaknya, ternyata saudaranya, ternyata keluarganya. Karena Allah datangkan kabut itu pada saat itu. Ya. Dan pada saat itu mereka itu bertaubat kepada Allah, yaitu dengan cara saling membunuh. Ya. Maka pada saat itu mereka berseru, semoga Allah memberikan rahmat kepada hamba yang bersabar atas dirinya sampai ia mendapatkan ridhahnya. Akhirnya mereka ada yang terbunuh, ya. Yang terbunuh ini wafat sebagai syuhada. Sedangkan orang yang masih hidup ini diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya,
fataba 'alaikum innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah menerima taubatmu. Sesungguhnya dialah yang menerima taubat lagi maha penyayang. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Tentunya kisah ini adalah kisah yang sahih. Maka teman-teman sekalian, ini adalah di antara bentuk apa? Bedanya syariat Nabi Musa alaihissalam dengan syariat kita. Kalau di zaman Nabi Musa alaihissalam jika ingin bertaubat maka mereka harus membunuh diri mereka. Sedangkan di zaman kita ini teman-teman sekalian kita tidak perlu membunuh diri kita, cukup kita bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, ya. Maka insya Allah Allah akan maafkan kita, ya. Maka teman-teman sekalian, maka jangan antum merasa heran apabila antum baca buku sejarah, antum baca ya buku-buku sejarah lah begitu. Ternyata pembunuhan itu ya pernah dilegalkan dalam rangka taubat, dalam bentuk sebagai bentuk taubat di zaman dulu, zaman Nabi Musa alaihissalam. Tapi di zaman ini sudah dihapuskan, diganti dengan cara yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup kita ikhlas ketika kita ingin bertaubat dari dosa, kita ikhlas dalam taubat. Kemudian kita ada penyesalan, kemudian kita berhenti dari maksiat itu, kemudian kita bertekad untuk tidak mengulanginya dan bertaubat sebelum matahari terbit dari barat atau sebelum nyawa datang di kerongkongan. Dan kalau itu berkaitan dengan hak manusia, kita pernah mencuri, kita pernah menggunakan barang orang lain, ya kita kembalikan hak itu, ya maka insya Allah Allah akan ampuni dosa kita. Tentunya ancaman-ancaman yang diancamkan ini bukan ancaman yang biasa, tapi ini ancaman yang berat sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini berat sekali. Kita akan dihukum sebagaimana apa yang sudah kita lakukan dengan cara kita membunuh diri apapun caranya, seperti itulah nanti kita akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dan memberikan kekuatan kepada kita ketika Allah uji kita, kita mampu untuk melewatinya, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari setiap perbuatan yang Ia haramkan atas diri kita, dan kita bermohon kepada Allah semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan hati kita untuk terus berada di atas jalan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru datangnya dari anak pribadi. Allah dan Rasulnya tentu terlepas dari kekeliruan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.